Meskipun banyak pergumulan, permasalahan, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Kami ada di sini itu semua karena panggilan-Mu. Engkau yang mengundang kami untuk datang ke rumah-Mu. Dan biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau memberikan hati kami, hidup kami. Sepenuhnya kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau membawa puji-pujian kami. Kami mau membawa penyembahan kami dengan segenap hati, segenap jiwa kekuatan kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Engkau berikan roh puji-pujian, nyanyian yang baru, mazmur yang baru bagi setiap kami Tuhan. Agar kami boleh bernyanyi, bermazmur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
setia, Allah yang tahu, dan Dia tidak pernah diam. Ketika engkau di dalam permasalahan hidup, ketika engkau di dalam pergumulan hidup, Tuhan selalu ada menolongmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirampungku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bawa pujianmu bagi Tuhan. Mari bawa penyembahanmu bagi Tuhan. Berikan pujianmu bagi Dia. Kau Tuhan yang selalu menolong. Engkau Tuhan yang selalu menjagaku. Engkau Allah yang selalu melindungiku. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Ku bersyukur. Haleluya. 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 Tiada Allah yang seperti-Mu. Tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Engkau satu-satunya Allah yang ku percaya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh hati kami bersyukur. Bapa Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada la bayashe, hirala bayashikiana la mayase nalamaya. Kau penolongku yang setia. Saat Kau perlu, Tuhan tahu. Saat Kau minta, Tuhan dengar. Saat
Tuhan, bangkit berdiri, nyanyikan pujian. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat berdoa Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagimu. Dan kami mau bersorak-sorak di atas kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin, haleluya. Tuhan kita yang maha tahu, amin, haleluya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita bersyukur karena kita boleh mengecap segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Haleluya. Saatnya kita memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan,
Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Saya undang anak sekolah minggu. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bahagia, bersuka cita Tuhan, kalau kami mulai datang beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Dan juga Tuhan, anak-anak-Mu juga akan memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi Tuhan, supaya anak-anak ini boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai supaya anak-anak ini juga boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan buat menjadi berhasil dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, kami memberkati anak-anak sekolah minggu ini di dalam nama Yesus. Amin. Sama kita mengangkat kantong persembahan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetapkan
tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami masih bisa berkumpul Bapa untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Semoga firman ini menjadi kebaikan dan menjadi remah untuk kami Bapa, dan sebagai media introspeksi diri untuk diri kami untuk lebih baik lagi ke depan Tuhan, dan memiliki motivasi hanya untuk melayani-Mu Bapa. Urapi hamba untuk menyampaikan firman ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Trimpo Petik yang sudah melayani. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Boleh ditampilin PowerPoint. Sebelum saya masuk ke tema kita, saya ada kesaksian sedikit soal Bapak Gembala. Bapak Gembala kan ditahbiskan pada bulan 10. Saya cukup kaget juga sih, karena baru pertama
pertama kali kan. Jadi Bapak Gembala ini kita udah tahu kalau misalnya ada yang sakit pasti dihubunginya Bapak Gembala minta tolong didoakan. Atau minta ucapan syukur dan sebagainya, Bapak Gembala minta didoakan juga. Dan saya yang lebih kagetnya lagi, ada orang yang mau lahiran, diteleponnya bukan bidan, tapi Bapak Gembala. Diteleponnya lagi, Pak, istri saya mau lahiran, dibilang. Loh, kenapa panggil saya? Kenapa nggak panggil bidan? Ya, saya bingung. Ya, jam 1 malam atau jam 2 malam kami tetap ke sana melayani dan membantu di bidan. Dan yang paling terakhir yang saya bukan lucu ya, lebih ke inilah pelayanan gitu. Jadi seorang gembala ini adalah ada yang telepon lagi malam-malam, Pak saya minta tolong. Kenapa? Kata suami saya. Dia minta tolong ternyata listrik saya habis. Loh, kok listrik telepon saya? Kata Bapak Gembala. Iya Pak, saya nggak bisa, katanya masang token. Kami mau udah mau bantuin dia ke rumahnya untuk ngisi token. Malum udah sepuh. Jadi kami, ya puji Tuhan lah, luar biasa. Kalau menurut saya kita doakanlah gembala-gembala dimanapun. Karena saya juga mungkin baru mengalami ini. Kita doakan supaya sehat-sehat, amin. Amin. Kita masuk ya ke tema kita. Saya ngambil tema ini, waspadalah serigala berbulu domba. Kita baca bersama-sama ya. Di Matius 7 ayat 15, boleh ditampilin. Boleh Bapak Ibu, buka juga Alkitabnya, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kenapa saya ngambil topik ini? Ternyata di zaman sekarang banyak juga nabi-nabi palsu. Boleh di next? PowerPoint-nya di next ya. Nah, di tadi ayat yang pertama itu ada waspadalah. Nah, saya kasih highlight ya, saya kasih warna. Waspadalah di sini berarti kita harus berwaspada, harus berhati-hati, harus berjaga-jaga. Contohnya apa? Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin kesini pasti berwaspada lah di jalan. Apalagi ibu-ibu ya, waspadanya lebih kuat. Waspadanya kenapa lebih kuat? Mungkin kepikiran kompor udah dimatiin belum di rumah. Atau kepikiran lagi lampu udah dimatiin belum di rumah sampai gereja ini ya. Ibu-ibu pasti banyak pikiran di rumah. Takut terjadi apa-apa. Nah itu apa? Kenapa di sini dibilang waspadalah? Berarti kita harus berhati-hati supaya apa? Ada bahaya ataupun di depan ada hal buruk yang bakal terjadi sama kita, kita bisa mengendalikannya. Nah, selanjutnya lagi, next ayatnya, terhadap nabi-nabi palsu. Kalau kita ingat lagi di perjanjian lama, di zamannya Nabi Musa, itu ahli-ahli Taurat itu, dia tuh jadi ajaran-ajarannya tuh sesat. Ajaran-ajarannya itu tidak sesuai dengan Alkitabiah. Jadi semuanya itu berantakan pada zaman dulu, pada zaman Nabi Musa. Banyak nabi-nabi palsu. Bahkan kalau zaman sekarang banyak juga nabi-nabi palsu. Contohnya seperti apa? Ini kita tidak mendoktrin seseorang atau menghakimi seseorang ya. Saya hanya mengambil cuplikan sedikit dari influencer kita. Kenapa saya ngambil influencer ini? Mungkin udah pada tahu, lagi terkenal juga dia. Namanya Brian. Tahu lah ya. Karena dia terkenal ada di TikTok dan di sebagainya itu, dan lagi booming. Bahkan dia sampai bikin kelabakan di GBI sendiri gitu. Semuanya itu repot gara-gara Brian ini, sampai banyak statement-statement yang menyatakan kalau dia ini adalah bukan ya pendeta abal-abal gitu. Tapi kita tidak menghakimi dia, tidak menjudge dia. Kita hanya mengambil cuplikan sedikit dan kita akan belajar dari dia.
Kenapa dia dibilang nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Next, nah kenapa datang kepadamu? Kalau zaman dulu kan kita langsung didatangin. Kalau sekarang apa? Banyaknya sosial media di mana-mana. Kita kadang bangun tidur lupa ya, kita harus doa. Kita malah repot nyari apa? Nyari handphone. Betul? Betul apa betul? Kita kadang lupa, sebenarnya kita bangun tidur harus berdoa dulu. Tapi kita kadang repot mana HP. Seperti itu kan? Nah, yang sekarang ini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, sekarang pasti yang targetnya influencer ini, apalagi dia pengikutnya banyak, itu targetnya kalau saya lihat, bahkan saya lihat komen-komennya dia ini, dia tuh banyaknya pemuda, anak muda yang mungkin belum tahu dan belum benar-benar tahu gitu tentang keselamatan di dalam Kristus. Bahkan mungkin banyak yang melenceng kalau menurut saya. Dan selanjutnya lagi, dan biasanya ahli-ahli Taurat atau nabi-nabi palsu itu nyamarnya tuh jadi domba. Contoh jadi ganteng atau jadi yang enak diajak ngobrol sehingga kita bisa nyaman atau masuk ke alirannya dia. Seperti itu. Tapi apa endingnya? Menyesatkan. Gak sesuai dengan Alkitab. Next. Nah, di ayat yang selanjutnya lagi, yaitu sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Matius 7 ayat 15. Sesungguhnya di sini tadi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kelihatannya tuh ganteng, cantik, menyampaikan enak tentang firman Tuhan, tapi endingnya dia menyesatkan. Alirannya itu enggak sesuai atau enggak cocok, atau tidak alkitabiah dengan keabsahan dengan Alkitab. Yang menyatakan apa? Kalau keselamatan bisa di luar Kristus. Kita lihat video satu ya. Tolong puterin satu video. Video yang pertama. Kita hanya ngambil cuplikan sedikit aja ya dari sini. Apa? Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. Apa? Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lu mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad. Yesus tidak menikah. Oh iya. Maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya. Lu ngagetin bro barusan lu. Oh iya iya. Ada apa ini? Iya iya enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu sebagai pinjem duit Bapa. apa sih gini-gini? Enggak, udah dapat 50.000 dari iya. Onat. Maksud gue gini. Jadi anak maksudnya apa, bro? Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa. Yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu.
Apakah ada keselamatan di luar Tuhan Yesus? Enggak. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Itu yang gue percaya. Tapi pertanyaannya, apa definisi di dalam Tuhan? Gue percaya Tuhan jauh lebih besar, baik, dan berkuasa daripada yang kita bisa bayangkan dan kadang-kadang inginkan. Maka mari kita belajar jangan mengecilkan Dia, kebaikan, kebesaran kuasanya, dan definisi di dalam Dia menjadi sebuah syarat. Harus melakukan hal-hal tertentu, harus mengucapkan kata-kata tertentu, atau harus berada di bawah gereja dan agama tertentu. No, Dia lebih besar daripada itu. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah kasih. Maka gue percaya, barang siapa memiliki kasih, apapun iman, kepercayaan, dan agamanya, maka dia memiliki Kristus di dalam hidupnya. Tapi kebalikannya juga benar. Barang siapa tidak memiliki kasih, mau dia mengaku Kristen, udah dibaptis, pelayanan dan perpuluhan setiap minggu, maka tidak ada Kristus di dalam dia. Kasih bukan syarat, kasih adalah penanda ada tidaknya Kristus. Bersama Romo Aan. Romo, aku punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih, Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana menurut Romo? Menurut Gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu Gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya, Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini.
Ampunilah Bapa apabila ada kata-kata yang Engkau tidak berkenan Bapa. Ampunilah hamba Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke yang bertugas. Ya, terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, saya mengundang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Ada yang baru pertama kali datang beribadah? Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal. Shalom. Selamat Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7 sama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silahkan menghubungi official GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam tim Tamborin GBI Kota Baru, dapat menghubungi Saudari Cika Sitompul. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Lembaga Pengembangan Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat 2025 akan melaksanakan audisi anggota kontingen Provinsi Jambi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti kegiatan tersebut,
silakan mendaftar sesuai dengan info berikut ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan, boleh maju ke depan. Yang mau didoakan, ada yang berulang tahun di minggu ini? Shalom, apakah GBI menjadikan Kristen progresif sebagai bagian dari teologinya? GBI mengakui keabsahan Alkitab dan keselamatan yang hanya berasal dari Yesus Kristus. Secara umum, terdapat banyak pandangan golongan terhadap keselamatan dan keabsahan Alkitab. Namun, untuk memahami perkembangan dan perdebatan teologis yang dihadirkan oleh teolog-teolog di dunia, kita dapat melihatnya kepada 5 posisi umum yang terbagi kepada 2 polar spektrum, kanan dan kiri. Berikut kami hadirkan spektrum teologi yang dihadirkan dalam perdebatan buku Review of 5 Views on Biblical Inerrancy oleh editor J. Merrick dan Stephen Garrett. Pertama, pada posisi yang paling kanan adalah posisi fundamentalis. Posisi ini percaya secara mutlak bahwa Alkitab adalah benar dan beberapa terjemahannya tidak memiliki kesalahan, bahkan satu iota pun. Yesus Kristus dan pandangan kekristenan melalui Alkitab adalah bagian mutlak dalam keselamatan. Berikutnya yang kedua adalah posisi kanan yang lebih moderat, yaitu posisi konservatif. Posisi ini secara mutlak mengakui keabsahan Alkitab secara historis maupun isi, walaupun memberi ruang diskusi pada kontekstualisasi budaya penulis dan keterbatasan interpretasi manusia atau pembaca. Posisi ini tetap mengakui secara mutlak bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan dan keselamatan Kristen adalah eksklusif datang dari Yesus Kristus. Ketiga, terdapat posisi moderat yang hadir pada spektrum paling tengah, memiliki kesan ekumenikal walaupun justru kerap dianggap tidak memiliki posisi yang mutlak, dianggap suka berubah. Keempat, pada posisi kiri adalah posisi progresif atau postliberal. Mereka mencoba untuk membangun kembali iman menghadapi pandangan postmodern dan menunjukkan kebenaran di luar data faktual di dalam Alkitab yang menurut mereka sulit dibuktikan secara harafiah. Mereka percaya pada keselamatan universal, mengedepankan nilai-nilai sekuler modern yang kerap beranjak dari nilai-nilai Kristen liberal dan mengenyampingkan kebenaran seluruh isi Alkitab. Yang terakhir, yang kelima, adalah posisi yang paling kiri, yaitu posisi liberal. Mereka memberikan interpretasi pengajaran Kristen yang baru melalui sudut pandang pengetahuan modern, etis kemanusiaan, dan sains. Pandangan ini menerima pandangan evolusi dan bahkan turut berpartisipasi untuk memberikan kritik modern dan kritik sejarah terhadap Alkitab. GBI telah menyatakan pandangannya terhadap keselamatan dan keabsahan Alkitab. GBI memandang keselamatan sebagai hadiah ilahi yang tidak diperoleh dan diberikan secara cuma-cuma oleh anugerah Allah, namun diterima melalui iman di dalam Yesus Kristus. Perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8-10. Konsep sekali selamat, selalu selamat ditantang oleh kebutuhan bagi orang percaya untuk tetap setia dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Keselamatan bukan hanya tentang memasuki surga, tetapi mengenal Allah dan diserupakan dengan Kristus. Walau tidak disebutkan posisi GBI pada spektrum yang ada yang baru kami hadirkan tadi, menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, di manakah posisi umat Kristen yang seharusnya? Akan hadir lebih detail berikutnya mengenai pandangan GBI terhadap keselamatan inklusif, keselamatan berdasarkan iman, dan keabsahan Alkitab. Tunggu videonya dari kami, Departemen Teologi di Pentakosta bertanya. Salam sehat. Shalom. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1,
2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat dan hebatnya kami. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu siang hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwasanya keselamatan kami datangnya dari Allah. Tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini selain daripada Engkau ya Tuhan kami. Kaulah satu-satunya juru selamat kami yang memberikan hidup yang kekal untuk selama-lamanya bagi kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Berkati dia, pakai dia dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Mordekai sebagai gembala sidang di tempat ini. Tuhan, Engkau menilik hatinya yang tulus. Engkau melihat kerinduannya akan pemulihan gereja ini, di mana dia begitu tulus melayani Engkau. Sekalipun usianya muda Tuhan, tetapi Engkau tidak melihat usianya, tetapi Engkau sanggup memakai dia dengan luar biasa. Pakailah dia Tuhan dengan pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan lewat kehidupannya dia boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menjadi teladan bagi kami semua. Anak dan istrinya Engkau berkati. Begitu juga Ibu Yeni Tuhan, sekeluarga Engkau berkati, Engkau pelihara. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, di mana Tuhan kami mencintai bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ada di hati dan di pikiran-Mu. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan keselamatan atas bangsa kami Tuhan. Supaya bangsa kami dari ujung Sabang hanya memuji, memuliakan Engkau. Terjadilah pemulihan atas bangsa kami, terlebih Bapak Jokowi kami berdoa. Sebagai pemimpin bangsa kami, mari Engkau Tuhan memakai dia luar biasa. Memberikan kemampuan dan kekuatan supaya dia mampu Tuhan memimpin bangsa kami agar lebih baik dan lebih baik di hadapan Tuhan, supaya dia benar-benar mencintai rakyat Indonesia. Siapapun yang menggantikan Bapak Jokowi, pemimpin yang baru, kami tetap berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu menyertai pemimpin yang baru, meneguhkan, menguatkan, memampukan mereka supaya mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, agar bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar di hadapan Tuhan, agar lewat bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pembina kami yang ada di pusat. Tuhan, Engkau memberkati dia di masa tuanya. Dia boleh setia Tuhan melayani Engkau. Lewat pelayanannya Tuhan ada jiwa diselamatkan. Dia boleh menjadi berkat. Keluarga dan anak-anaknya di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Israel, Yerusalem. Salam Tuhan buat bangsa ini. Biarlah bangsa ini diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan, kuasa-Mu Engkau nyatakan, sehingga pertobatan terjadi atas bangsa Yerusalem, agar lewat bangsa ini Tuhan boleh memberkati bangsa-bangsa lain dengan berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat penginjil-penginjil di mana saja pun mereka hari ini melayani Tuhan. Mari
Mari Engkau berikan kekuatan, mari Engkau berikan kemampuan supaya mereka mampu memberitakan kebenaran keselamatan yang daripada Tuhan. Anak-anak dan istrinya, keluarganya yang ditinggalkan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu hari ini yang sudah ambil bagian. Mari Tuhan, ikat kami terus di dalam kasih-Mu. Biar kami terus bergandengan tangan satu dengan yang lain. Baik itu pelayan-pelayan-Mu dari Aser luar, Aser dalam, Koletan, Singer, Tamborin, Overhead, pemain musik, pembicara. Biarlah kami saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Biar kami Tuhan boleh teguh iman kami di dalam Tuhan. Sekalipun masalah persoalan hidup yang silih berganti di dalam kehidupan kami, jangan biarkan iman kami goyah. Tetapi kami terus berpengharapan, bersehati untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang sudah beribadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan, permasalahan hidup yang mereka alami hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang hidup Tuhan yang menguatkan mereka. Firman-Mu yang hidup yang memberikan kemenangan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Setiap persoalan yang dialami oleh sidang jemaat-Mu, kami percaya Tuhan, yang sakit boleh sudah disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah sudah dihibur, bahkan Tuhan yang kekurangan Engkau cukupkan. Terima kasih apapun Tuhan, pekerjaan demi pekerjaan yang dilakukan umat-Mu hari-hari ini, mari Engkau memberkati sehingga dalam pekerjaan itu Tuhan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat saudara kami Lasni Tuhan. Engkau melihat ya Bapa, tangan-Mu Tuhan yang mendatangkan kesembuhan. Biarlah Tuhan segala sakit yang dia derita Tuhan sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, penyakit Lasni sudah disembuhkan. Keluarganya dan anaknya tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita, kita terima berkat. Bagimu yang telah mendengar firman Tuhan, yang mengarahkan hati kepadanya, kepada kebenarannya, maka berkat ini akan turun atasmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, diberkati anak lembu, sapi dan kambing dombamu, diberkati usaha dan pekerjaan tanganmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah engkau yang masuk, diberkati juga engkau yang akan keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, dan akan tetap naik bukan turun. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bawalah pulang berkat ini, di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyinari, memagari, serta memelihara dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah pulang berkat ini, berkat yang diucapkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata amin.